Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar dipastikan memaksimalkan 8 kuota pemain asing musim 2024/2025. Namun, PSM Makassar sampai sekarang belum mengumumkan sosok legiun asing terakhir. Baru 7 pemain asing resmi memakai jersey kapal pinisi di dada, yaitu bek Yuran Fernandes, Aloisio Neto dan Victor Luis. 2 gelandang, Daisuke Sakai dan Latir Fall. Ujung tombak serangan, Adilson Silva serta Nermin Haljeta. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengaku belum tahu kapan pemain asing terakhir bergabung. Saat ini dokumen kepindahan masih berproses. Belum tahu, kita lagi tunggu administrasinya selesai, katanya kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Sule sapaan akrab Sulaiman menyebut, dalam administrasi tersebut banyak dokumen harus dilengkapi. Di antaranya, surat keluar dari klub lamanya, surat dari federasi sang pemain dan kartu izin tinggal terbatas kitas. Setelah semuanya rampung baru pemain asing tersebut menuju Indonesia. Kalau sudah beres itu, sudah bisa datang, ungkapnya. Tak dijelaskan posisi dan asal legiun terakhir. Cuma nama santer dikaitkan dengan PSM Makassar adalah striker asal Sudan Selatan, Tito Odeng Okello. Kepastian hadiah 5 miliar rupiah bagi juara Piala Presiden disampaikan Ketua PSSI Erick Thohir, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Oh ini, Pak Arah Marwarar, mengumpulkan dana besar, ini akan hadiahnya 5M juara satunya, tutupnya. Rencananya Piala Presiden 2024 akan bergulir pada tanggal 19 Juli. Pembukaan Piala Presiden 2024 akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Insya Allah pembukaan nanti tanggal 19 Juli, di Jawa Barat di Bandung, ujarnya. Presiden Jokowi juga akan hadir pembukaan Piala Presiden. Dan mudah-mudahan, ini juga memperbaiki animo masyarakat yang sekarang menunggu ada perbaikan di Liga, kata Menteri BUMN itu. Namun belum diketahui jumlah pasti berapa klub yang berpartisipasi di Piala Presiden 2024. Belakangan ini, dilaporkan 8 tim akan meramaikan Piala Presiden 2024. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.